Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya Dr. Tirta akan menyampaikan mengenai pemeriksaan spirometri. Jadi di sini akan saya sampaikan persiapannya dan posisi tubuh nanti yang akan harus dilakukan pada saat melakukan pemeriksaan spirometri. Jadi untuk persiapannya, pertama, tidak boleh makan berat 2 jam sebelum pemeriksaan. Jadi sarapan atau makan siang harus 2 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, merokok. Merokok harus berhenti dulu minimal 2 jam sebelum pemeriksaan. Jadi 2 jam sebelum pemeriksaan tidak boleh merokok dulu ya, karena kita akan melakukan spirometri ini agar hasilnya akurat. Jadi apabila sudah diinfokan jam berapa akan melakukan spirometri, minimal 2 jam sebelum itu tidak boleh merokok. Yang ketiga, minum alkohol. Minum alkohol minimal 4 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian tidak boleh aktivitas berat 30 menit sebelum pemeriksaan. Jadi jangan lari-lari, jangan loncat-loncat, jangan melakukan aktivitas berat 30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Itu persiapan yang harus dilakukan untuk pemeriksaan spirometri ini. Kemudian saya akan menyampaikan bagaimana pada saat pemeriksaan spirometri. Pertama, posisi duduk. Posisi duduk harus tegak, punggung lurus, tidak boleh bersandar. Kemudian kedua kaki tidak boleh menyilang dan harus menapak. Jadi harus menapak ke lantai, tidak boleh menyilang kakinya. Punggung lurus, tegak, tidak boleh bersandar. Kemudian kepala sedikit terangkat. Nah, kemudian untuk perlengkapan atau peralatan yang harus digunakan atau disiapkan adalah yaitu nanti ada 2 peralatan utama yang akan digunakan oleh peserta, yaitu pertama adalah mouthpiece. Jadi ini nanti harus dimasukkan ke mulut, tidak boleh digigit, dan bibir pun tidak boleh digigit di antara mouthpiece dan gigi. Jadi tidak boleh seperti itu, jadi bibirnya tidak boleh digigit di antara si mouthpiece dan gigi. Dan mouthpiece-nya pun tidak boleh digigit. Tidak boleh bocor, jadi bibir harus menutup semua sekitar si mouthpiece, tidak boleh ada kebocoran. Kemudian nafas dari mulut, karena hidung akan ditutup dengan penjepit hidung ini. Nah, mari kita coba praktekkan. Ya, silakan digunakan dulu. Jadi ini, iya. Jadi seperti ini. Oke. Jadi pertama akan dipakai menjepit hidung. Maaf, izin. Kemudian boleh dibiasakan nafas dulu beberapa detik atau beberapa menit dengan ini. Lihat, tidak digigit juga bibirnya. Jadi bibirnya menutupi sekitar mouthpiece, tidak boleh bocor. Dan karena itu hidung dijepit, tidak bisa bernafas sama sekali dari hidung, maka nafasnya full dari mulut. Oke, apabila sudah terbiasa, maaf, kita coba pasang ke sini alatnya. Oke, sudah. Nah, jadi prosedurnya adalah langsung kita menarik napas dengan cepat sampai full, sampai maksimal, atau bahasa awamnya mentok, tidak bisa menarik napas. Begitu mentok, kita langsung hembuskan dengan cepat. Jadi begitu mentok, tidak usah menunggu waktu, tidak usah bengong dulu, tidak usah terpana dulu, langsung kita hembuskan secepat mungkin sampai sehabis-habisnya. Setelah habis tidak ada lagi yang bisa dikeluarkan, langsung lepaskan mouthpiece dari mulut, sehingga kita bisa nilai hasilnya. Jadi seperti itu ya. Langsung menarik napas dengan cepat, secepat-cepatnya sampai sepenuh-penuhnya, tidak bisa naik napas lagi. Begitu penuh, langsung dihembuskan dengan cepat, secepat-cepatnya sampai benar-benar kosong, tidak ada yang bisa dibuang lagi. Dan bila sudah tidak ada yang bisa dibuang lagi, minimal 3 detik ya, minimal 3 detik kita hembuskan, 3 detik atau lebih, standarnya 6 detik. Nanti kita akan bantu hitung 3 detik.
setelah 3 detik dan habis tidak ada yang bisa dihembuskan lagi, langsung dilepaskan. Jadi ingat minimal 3 detik dihembuskan, tidak boleh lebih cepat atau kurang dari 3 detik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita melihat prakteknya. Silakan. Ya. Ya, oke, siap. Boleh mulai dimasukkan. Ingat, langsung tarik napas dalam secepat-cepatnya. Begitu mentok, penuh, dihembuskan secepat-cepatnya sampai minimal 3 detik. Bisa sampai minimal 6 detik. Kemudian, bila sudah habis 3 detik, 6 detik nafasnya habis, tidak ada yang bisa keluarkan lagi, segera dilepaskan. Boleh? Siap? Silakan dilakukan. 1, 2, 3. Dah, itu yang bisa saya sampaikan untuk memberi gambaran apa yang akan kita lakukan nanti pada pemeriksaan simetri. Semoga bisa dipelajari terlebih dahulu sehingga pada pelaksanaan bisa lebih lancar dan tidak makan waktu lama karena kita akan melakukan pemeriksaan terhadap cukup banyak peserta, tidak hanya 1-2 peserta. Ya, terima kasih.